Anak-anak, di kegiatan olahraga hari ini kamu akan melanjutkan latihan silat. Setelah bugar nanti, kalian akan melanjutkan kegiatan dengan berdiskusi tentang globalisasi dan saling ketergantungan antar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 6. Anak-anak, di kegiatan olahraga hari ini kamu akan melanjutkan latihan silat. Setelah bugar nanti, kalian akan melanjutkan kegiatan dengan berdiskusi tentang globalisasi dan saling ketergantungan antar negara. Sebelumnya, kalian telah mempelajari keterampilan dasar kuda-kuda dalam silat ya. Nah, sekarang kamu akan belajar 4 jenis keterampilan pasang. Sikap pasang merupakan kombinasi sikap kaki dan sikap tangan dengan kuda-kuda maupun tanpa kuda-kuda yang selalu disertai dengan kesiagaan mental dan indera secara total. Coba amati gambar berikut ya. Sikap pasang 1, yakni sikap dengan kuda-kuda tengah belakang dengan berat badan di tengah, posisi kaki depan dan belakang itu sejajar. Sikap pasang tertutup, posisi kedua telapak tangan terbuka ya. Kemudian sikap pasang 2, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda tengah serong, sikap pasang tertutup dengan satu tangan mengepal ya. Kemudian yang C, sikap pasang 3, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda samping, sikap pasang tertutup, posisi tangan kanan lurus, tangan kiri bersilang di dada atau sebaliknya, posisi kedua telapak tangan terbuka menghadap ke atas ya. Nah, perhatikan yang D ya, sikap pasang 4, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda depan, posisi telapak tangan depan mengepal, telapak tangan yang lainnya terbuka, silang di dada. Nah, itulah ya anak-anak sikap pasang dari 1 sampai 4. Anak-anak, di era globalisasi sekarang ini tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati, atau yang biasa kita kenalnya dengan mati lampu ya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Yuk kita amati nih gambarnya. Nah, ternyata kalau lihat gambar ini, mati lampu itu disebabkan karena gangguan ya. Gangguannya diantaranya nih di sini. Yang pertama tadi ada petir ya, kemudian yang kedua ada pepohonan ya, pohon yang tumbang, nah, kena kabel tuh. Kemudian yang ketiga ada pekerjaan sumber lain ya. Kemudian yang keempat ada binatang. Kemudian yang kelima ada penggalian. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita baca ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Ya. Perusahaan listrik negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama, karena tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik ya. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi ya. Faktor yang berpengaruh itu bisa dari luar dan juga bisa dari dalam.
Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Anak-anak, coba kita jawab pertanyaannya ya, sesuai dengan teks tadi yang kita sudah baca. Nomor 1, apa topik atau gagasan utama bacaan di atas? Apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah faktor penyebab mati lampu. Bagus. Yang nomor 2, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Apa coba penyebabnya? Nah, penyebabnya ada faktor dari luar seperti gangguan alam, pohon dan hewan. Ada juga faktor dari dalam seperti gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Oke anak-anak, yang nomor 3 coba lihat bagaimana mencegah terjadinya mati lampu. Ya, cara mencegahnya bagaimana nak? Ya, misalnya memotong sendiri atau melapor ke PLN jika menemukan pohon yang beresiko mengganggu jaringan listrik. Kemudian melarang anak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, ya kan? Kemudian tidak menyadap jaringan listrik. Kemudian apalagi nak? Tidak merusak jaringan listrik dengan sengaja, ya. Oke anak-anak, sekarang perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif, ya. Berdasarkan perhatikan sudah ada ya kolomnya halaman 1 mati lampu. Perhatikan. Ya. Kemudian halaman 1 judulnya itu kan mati lampu. Nah, halaman 2 perhatikan pernyataan umum. Ya. Pernyataan umumnya apa, Nak? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kemudian deret penjelasnya yang halaman 3. Apa, Nak? Yaitu PLN tidak menyukai mati lampu karena dapat mengganggu proses pembangkit, transmisi, distribusi listrik. Nah, faktor penyebab mati lampu yaitu ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi, ya. Faktornya bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan. Serta faktor dari dalam seperti gangguan komponen dan peralatan pada jaringan, ya. Kemudian di halaman 4-nya kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah listrik berperan penting dalam kehidupan warga dunia, ya. Sehingga diharapkan sebagai pengguna listrik kita hendaknya membantu mencegah faktor luar agar tidak terjadi mati lampu, ya. Nah, anak-anak, di era globalisasi ini tentu saja kita memiliki sikap percaya diri, ya. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, kita tetap harus percaya diri. Simaklah kisah berikut, ya. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Beni datang mendekatinya. "Lani, kuemu tampak enak. Sini aku mau ke kuemu dong." Nah, "Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan." "Sini bagi. Pokoknya kau harus berikan kuemu. Lihat tuh, baju seragamu sangat kumal. Sepatumu juga sobek. Berikan kuemu." Lani tertegun mendengar perkataan Beni. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling.
Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga, juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Nah, diskusikan pertanyaan berikut ya. Coba kira-kira apa, Nak? Pertanyaannya, bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? Menurutmu bagaimana, Nak, karakternya? Ya, karakter Lani itu ramah, ceria, dan suka membantu teman. Sedangkan karakter Benny apa, Nak? Dia suka meremehkan orang lain. Itu nggak bagus ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap Benny kepada Lani? Apa yang seharusnya Benny lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Bagaimana sikap Benny, Nak? Benny itu merendahkan Lani ya. Benny seharusnya menghargai kekurangan Lani. Bahkan harusnya Benny itu bisa membantu dengan membelikan Lani sepatu dan seragam baru, ya kan? Dan seharusnya Benny juga paham bahwa Lani anak yang baik hati dan suka membantu ke sesama, ya kan? Nah, anak-anak, lihat ada nomor 3-nya nih. Bagaimana sikap Lani setelah Benny menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Ya, jelaskan dan berikan alasan. Nah, Lani menjadi anak yang pemurung ya. Setelah Benny menghinanya, dia jadi pemurung dan tidak semangat lagi untuk bersekolah ya. Lani seharusnya bagaimana, Nak? Harusnya Lani tidak usah memperdulikan sikap Benny kepadanya. Karena sesungguhnya Tuhan tidak hanya memberikan manusia kekurangan, tetapi kelebihan yang ada pada diri Lani yang tidak dimiliki semua orang ya. Jadi ada kelebihan yang tidak semua orang memilikinya. Nah, anak-anak, kita diciptakan Tuhan yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda ya. Perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan, tidak menjadi sumber perpecahan ya. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Ya, nah, hidup saling menghargai dan saling membantu tentunya akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Ya anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.